Halo semua, perkenalkan saya Dr. Maharani. Hari ini kita akan membahas tentang panic disorder. Oke, saya akan share screen terlebih dahulu. Panic disorder. Adapun outline yang akan kita bahas hari ini, yang pertama itu ada definisi, kemudian etiologi, diagnosis, penata laksanaan, dan gangguan panik dengan agorafobia. Untuk definisi sendiri, gangguan panik merupakan adanya episode serangan cemas atau ketakutan yang hebat secara tiba-tiba, mendadak dan terus-menerus, disertai dengan perasaan akan datangnya bahaya atau bencana, takut mati atau serangan jantung. Gangguan panik disebut juga ansietas paroxysmal episode. Jadi ingat aja, panik itu sifatnya mendadak dan ada rasa takut atau dia merasa ada serangan jantung. Pokoknya dia merasa dirinya itu dalam bahaya dan secara tiba-tiba. Untuk etiologi, yang pertama itu ada faktor biologis. Dari berbagai penelitian ditemukan bahwa gangguan panik berhubungan dengan abnormalitas struktur dan fungsi otak. Pada otak terdapat beberapa neurotransmitter yang mengalami gangguan fungsi antara lain serotonin, GABA, gamma aminobutyric acid, dan norepinephrine. Hal tersebut didukung dengan efektifnya penggunaan serotonin reuptake inhibitor sebagai terapi pada penderita gangguan cemas, termasuk gangguan panik. Beberapa teori patofisiologi terkait gangguan cemas meliputi adanya disregulasi pada sistem saraf pusat dan sistem saraf perifer, peningkatan tonus simpatik pada sistem otonomik, serta abnormalitas sistem norendokrin. Faktor genetik. Pada keturunan pertama penderita dengan gangguan panik dengan agorafobia memiliki risiko 4-8 kali lipat untuk mengalami gangguan yang sama. Faktor psikososial. Terdapat beberapa penelitian yang menjelaskan bahwa gangguan cemas berhubungan dengan pola asuh individu pada saat tumbuh kembangnya secara nisadar mengalami pengekangan agresivitas atau direpresi dan suatu saat akan muncul dalam bentuk adanya ancaman akan eksistensi keberadaannya. Yang selanjutnya termanifestasikan dalam bentuk kecemasan yang sangat kuat. Diagnosis. Diagnosis serangan panik menurut DSM-4 adalah adanya salah satu periode ketakutan sangat hebat atau kegelisahan di mana 4 atau lebih gejala-gejala di bawah ini dapat ditemukan dan dalam kisaran waktu 10 hingga 30 menit, yaitu pertama, palpitasi, jantung terasa berat dan peningkatan denyut jantung, keringat banyak, menggigil atau gemetaran, napasnya pendek, merasa tercekik atau sulit bernapas, nyeri dada, mual atau rasa tidak nyaman di perut, merasa pusing, kepala terasa ringan atau nyeri, derealisasi atau depersonalisasi, takut kehilangan kendali diri atau menjadi gila, takut mati, parestesia, merasa kedinginan atau merasa kepanasan. Diagnosis gangguan panik menurut DSM-4 adalah harus ada 1 dari 2 kriteria bawah ini. Adanya serangan panik yang tidak diharapkan secara berulang-ulang, paling sedikit 1 serangan panik dalam jangka waktu 1 bulan atau lebih oleh 1 atau lebih keadaan berikut. Kekhawatiran yang terus-menerus tentang kemungkinan akan mendapatkan serangan panik, khawatir tentang implikasi daripada serangan panik atau akibatnya, misalnya hilang kendali diri, mendapatkan serangan jantung atau menjadi gila, adanya perubahan yang bermakna dalam perilaku sehubungan dengan adanya serangan panik. Menurut DSM-5, dalam mendiagnosis gangguan panik, terdapat beberapa poin penting yang berupa gangguan panik ditandai dengan serangan panik yang cukup sering terjadi, gangguan panik dengan serangan panik yang bukan disebabkan oleh efek pemakaian obat-obatan ataupun karena penyakit, gangguan panik tidak berhubungan dengan gangguan mental lainnya, seperti fobia tertentu, seperti fobia sosial, gangguan kecemasan, post-traumatic stress disorder, hingga gangguan obsesi kompulsif. Penata laksanaan itu ada farmakoterapi dan non-farmakoterapi. Yang pertama farmakoterapi itu ada SSRI, serotonin selective reactive inhibitor, terdiri atas sertralin yang biasanya dosisnya 1 kali 50 mg, fluoxetine 1 kali 20 mg, fluvoxamine, escitalopram, dan lain sebagainya. Obat diberikan selama 3 hingga 6 bulan atau lebih, tergantung kondisi pasien. Dan kedua, golongan benzodiazepin yang biasanya itu adalah alprazolam yang auditannya kerja cepat, digunakan sekitar 4 hingga 6 minggu setelahnya diturunkan secara pelan sampai akhirnya dihentikan.
Untuk psikoterapi ada 3, terapi relaksasi. Terapi ini bermanfaat meredakan serangan panik dan menenangkan individu. Namun terapi ini membutuhkan kepatuhan. Kedua, terapi kognitif. Perilaku individu diajak untuk melakukan restrukturisasi kognitif, yaitu mengubah pola perilaku dan pikiran irasional dan menggantikannya dengan pikiran rasional. Psikoterapi dinamik, individu diajak untuk memahami hakikat diri dan kepribadiannya, bukan sekedar menghilangkan gejala semata. Gangguan panik dengan agorafobia. Agorafobia merupakan jenis fobia yang menyebabkan ketidakmampuan berat bagi pasien karena membuat seseorang tidak mampu berfungsi dengan baik di tempat kerja maupun di lingkungan sosial di luar rumah. Diagnosis agorafobia menurut DSM-4 adalah cemas berlebihan apabila berada di tempat-tempat atau situasi yang sangat sulit untuk menyelamatkan diri. Misalnya, bepergian gitu, keluar rumah, dia takut ke bioskop, dia takut ke pasar gitu, karena dia merasa di sana tuh nggak bisa loh dia menyelamatkan dirinya, atau dia mengalami rasa malu yang hebat, atau pertolongan mungkin tidak bisa didapatkan dalam keadaan yang tidak diharapkan, atau situasi menjadi predisposisi serangan panik dan gejala menyebabkan panik. Jadi intinya kalau misalnya dia keluar, dia muncul paniknya gitu, dia takut gitu, dia merasa takut kalau keluar dia nggak bisa mendapat pertolongan, jadi cemasnya berlebihan banget. Situasi-situasi tersebut akan dihindari, jadi dia benar-benar membatasi perjalanannya dia gitu. Bila dikerjakan akan ditandai dengan adanya distres atau kecemasan akan kemungkinan terjadinya satu serangan panik atau gejala-gejala menyerupai panik ya, atau sering minta ditemani kalau keluar rumah. Kecemasan atau penghindaran terhadap situasi yang takuti, fobia, tidak bisa digolongkan ke dalam gangguan mental lainnya. Oke, sekian dan terima kasih tentang panik dan gangguan panik dengan agorafobia. Untuk UKM PPD ingat aja, kalau dia serangan panik mendadak, ingat itu adalah gangguan panik. Obatnya fluoxetine atau sertralin. Yang paling penting sih kalau kerja cepat ya, apal seolah. Oke, semoga bermanfaat. Thank you.